the way every day goes. Every time we've no control. Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya dokumen tua yang tersimpan dalam sejarah, tetapi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan fondasi yang membuat Indonesia bisa berjalan sebagai sebuah negara. Dari sanalah semua aturan dan kebijakan memperoleh kekuatan yang sah. Konstitusi ini juga menjadi panutan utama dalam mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan dan bagaimana hak-hak warga negara dilindungi. Di dalamnya tergantung pedoman agar pemerintah tidak sewenang-wenang dan rakyat tetap memiliki ruang untuk menyuarakan haknya. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 menjadi keseimbangan antara negara dan warganya, agar kehidupan berbangsa berlangsung tertib dan adil. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pelaksanaan kedaulatan itu dijamin melalui mekanisme demokrasi, seperti pemilu yang harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana diatur dalam pasal 22E. Inilah tesis utama, di mana konstitusi merupakan tiang kedaulatan rakyat yang berfungsi sebagai dasar hukum yang mengarahkan dan membatasi penggunaan kedaulatan agar tidak disalahgunakan. Namun, sejarah membuktikan konstitusi selalu diuji. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan 4 kali dari tahun 1999 sampai 2002 adalah pertarungan melawan sentralisasi kekuasaan. Perubahan besar ini membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode, mengatur pemilihan langsung oleh rakyat, dan membantu checks and balance antar lembaga negara. Selain itu, kita juga menghadapi konflik abadi, yaitu terkait perlindungan hak asasi manusia. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin terkait hak asasi manusia ini, termasuk kebebasan untuk hidup dan kebebasan kepribadian, akan tetapi implementasinya penuh dengan tantangan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, terbatasnya akses keadilan, pelanggaran aparat, dan ketimpangan sosial ekonomi. Konflik yang paling tajam muncul di jantung penegakan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan vital dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ketika independensi, lembaga ini dipertanyakan seperti kasus putusan tahun 2023 terkait syarat calon presiden dan wakil presiden yang melibatkan konflik kepentingan Ketua Mahkamah Konstitusi yang menyatakan konstitusi terancam. Keputusan yang secara hukum sah bisa cacat secara etika. Jadi, apa langkah yang bisa kita ambil? Intinya, ada pada pengawasan dan keterlibatan publik. Jika muncul dugaan pelanggaran seperti adanya suap dari pihak eksekutif kepada MK, kita sebenarnya punya jalur resmi untuk menanganinya. Kita bisa mengajukan laporan ke KPK jika terkait korupsi, ke Komisi Yudisial bila menyangkut etika hakim, dan mendorong DPR untuk ikut mengawasi. Pada akhirnya, kedaulatan rakyat dijalankan lewat kontrol dan partisipasi bersama. Konstitusi berfungsi sebagai dasar hukum Yang mengendalikan dan membatasi penggunaan kedaulatan agar tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, tugas kita adalah menjaga agar konstitusi tetap menjadi landasan Bagi seluruh peradilan dan penyelenggaraan negara. Marilah kita pelihara konstitusi kita, menjadikannya pedoman untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan. Di mana kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang tunduk pada konstitusi.